Keluarga Katolik yang terkasih, selamat pagi dan salam kasih Kristus. Yesus menghendaki siapapun mengalami keselamatan dari Allah. Kesembuhan prajurit dari seorang perwira Romawi menegaskan bahwa Yesus menghendaki semua orang selamat. Kerajaan Allah diperuntukkan bagi setiap orang. Tetapi hal itu terjadi apabila orang menerima ajaran Yesus dengan sepenuh iman. Apa yang kita imani atau kita percayai di dalam Kristus, itulah yang akan terjadi. Masihkah kita ragu dan kurang beriman kepada Yesus Kristus? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Engkau hendak menyelamatkan semua orang. Engkau menginginkan kami untuk beriman dan percaya sepenuhnya kepada Yesus Kristus Putra-Mu. Dialah satu-satunya jaminan keselamatan kami untuk kehidupan yang kekal, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus masuk ke kota Kapernaum. Maka datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan mohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi perwira itu berkata kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit, 'Pergi,' maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Mendengar hal itu, Yesus heran dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu sendiri akan dicampakkan ke dalam kegelapan.
yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan wanita itu, lalu lenyaplah demamnya. Wanita itu lalu bangun dan melayani Yesus. Menjelang malam, dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan. Dan dengan sepatah kata, Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah sabda yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Keluarga Katolik yang terkasih, kisah Injil ini sangat menarik dan memperlihatkan secara jelas bahwa Yesus tidak hanya melayani orang-orang sebangsanya, melainkan hatinya terbuka luas untuk semua bangsa. Allah hendak menyelamatkan semua bangsa di dalam diri Yesus Kristus, Putranya yang terkasih. Yesus menerima siapa saja yang datang kepadanya. Hatinya terbuka, available, bagi siapa saja, termasuk orang asing yang baru dia jumpai. Beberapa hal istimewa patut kita refleksikan dari perikop ini. Pertama, seorang perwira atau atasan, dan dia juga seorang asing, datang kepada Yesus memohon kesembuhan bagi prajurit atau bawahannya. Terdapat sebuah iman atau kepercayaan yang sangat besar di dalam diri sang perwira kepada Yesus Kristus. Dia sangat beriman bahwa Yesus memiliki kuasa untuk menyembuhkan prajuritnya. Kedua, iman itu semakin tampak dalam kerendahan hati sang perwira yang mengatakan, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan dalam rumahku,
katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Matius 8 ayat 8. Iman yang sungguh luar biasa. Ketika dia percaya bahwa kata-kata Yesus saja mempunyai daya menyembuhkan dan menghidupkan. Yesus tak perlu hadir ke rumahnya di tempat di mana hambanya sedang sakit. Cukup berkata-kata saja. Dan setiap kata yang keluar dari mulut Yesus itu menyelamatkan hambanya. Bagaimana dengan kita? Masihkah kita meragukan sabda Yesus yang begitu dipercayai oleh sang perwira tadi akan menyembuhkan bawahannya? Tidakkah sabda Yesus juga akan menyembuhkan anggota keluarga kita, bahkan kita sendiri, jika kita sungguh beriman besar kepada Yesus? Hal ketiga, apa yang kita imani atau percayai, itulah yang akan terjadi atau terlaksana. Maka jangan ragu imanmu. Yesus mengakhiri percakapannya dengan sang perwira tadi dengan mengatakan, "Pulanglah dan jadilah padamu seperti yang engkau percaya." Matius bab 8 ayat 13. Yesus memberi bobot perkataannya pada iman kepercayaan sang perwira. Hal yang dibuat Yesus bukanlah apa yang diminta oleh sang perwira, melainkan apa yang dipercayai oleh sang perwira. Apa yang dipercayainya? Katakanlah saja sepatah kata, maka hambaku pasti sembuh. Itulah iman si perwira tadi. Kata-kata sang perwira tadi, bukankah terus-menerus kita ucapkan setiap kali kita merayakan Ekaristi? Kata-kata, terutama yang tersusun dalam doa, mempunyai kekuatan atau kuasa. Ketika imam mengucapkan doa atas materi hosti dan anggur, materi itu diubah menjadi tubuh dan darah Kristus yang hanya bisa ditangkap oleh iman kita. Kita imani bahwa roti Ekaristi itu adalah tubuh Kristus yang menyembuhkan dan menyelamatkan hidup kita. Sekali lagi, apa yang kita imani, itulah yang akan terjadi pada kita maupun orang lain. Semoga kita disembuhkan, apalagi kalau kita pernah mulai ragu-ragu akan kuasa Yesus. Imani dan percayailah bahwa Yesus Kristus sungguh luar biasa.
Yesus Kristus, kami imani dan percayai bahwa Engkaulah Juru Selamat kami. Tidak ada kekuatan dan kuasa menyamai Engkau. Dengan sabdamu, Engkau mencipta bersama Bapa dan menyelamatkan manusia. Kami meletakkan seluruh iman kami ke dalam kuasa kasih-Mu yang menyelamatkan kami, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita yang ingin semakin beriman dan percaya pada kuasa Yesus senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.